Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lawang, saya dari podcast Cangkir. Hari ini kita sedang berada di Ketep, Kabupaten Magelang. Saat ini kami sedang bersama dengan seorang petani kopi yang sangat aktif di sekitar lereng Merapi. Di sini di samping saya sudah hadir Mas Paijo. Halo Mas Lawang. Mas Paijo, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Apakah saat ini sedang sibuk apa ini, Mas Paijo? Sibuk panen Mas, sama ngolah kopi, sibuk ngerawat tanaman. Kesibukannya cuma nggak jauh-jauh dari tanaman sih. Oke. Apakah ini Mas, sekarang itu kan lagi musim ini lagi nggak menentu. Kalau zaman dulu itu kan kopi itu dipanen sekitaran tengah tahun gitu Mas. Apakah sekarang berpengaruh dengan adanya perubahan cuaca yang cukup ekstrim ini? Sangat berpengaruh. Untuk panenan aja sekarang udah mundur sekitar 2 bulanan. Ya pinter-pinteran kita adaptasi sih. Cuaca nggak menentu, panennya juga nggak menentu. Nggak kayak tahun-tahun yang dulu lah. Biasanya apa Mas yang dilakukan ketika ada cuaca ekstrim seperti ini? Adaptasinya Mas Paijo itu kayak gimana? Ya mau nggak mau kita harus Mas, memperhatikan pohonnya ini gimana, pemupukan, terus full perawatan dari mulai pemupukan sampai pembuahan itu gimana caranya tetap stabil dengan cuaca yang seperti ini. Oke. Ini kan di sini itu kan identiknya ya, terutama di daerah lereng Merapi dan Merbabu itu kebanyakan itu petani sayur. Tapi kok Mas Paijo sendiri sebagai anak muda itu kok malah justru nggak pengen untuk melanjutkan tren tersebut. Trennya itu dalam arti kok nggak pengen bertani sayur, kok malah milih untuk bertani kopi itu kenapa Mas? Awal-awal sih nggak begitu tertarik sama tanaman kopi ya Mas. Karena bukan hobi sih, cuma seneng nanem we. Awal-awal kan aku nanemin untuk reboisasi, terus untuk jaga mata air biar tetap stabil. Awal-awal nggak tanam kan kayak beringin, terus ya tanaman-tanaman angker lah buat masyarakat sini. Itu sekitar berapa tahun yang lalu itu. Kok setiap habis nanam dipotong, sama orang-orang sekitar. Karena takutnya ketika ada tanaman-tanaman angker di situ jadi rumah hantu. Nah, sempat kepikiran mau nanam apokat. Ternyata apokat agak boros air. Yang enggak terlalu boros tapi bisa nyetabil mata air itu kopi. Kenapa kok di kopi? Mayoritas ini komoditi sayur, Mas. Pembukaan lahan full sayur semua. Untuk sayur kan ketika ada tanaman-tanaman kayu yang besar biasanya pada dipotong Mas, karena istilah Jawa ngeyomi. Oh ya. Jadi rimbun kan, terus sayurnya hidupnya kayak kurang maksimal lah di situlah. Oke, untuk teman-teman yang nggak tahu ngeyomi itu istilah Jawa ya teman-teman. Itu artinya Bikin teduh meneduhkan sekitar. Nah, itu. Ini apakah juga tidak terlepas dari Mas Paijo sendiri yang cukup aktif dalam aktivitas pelestarian lingkungan gitu. Penanaman kopi ini apakah menjadi upaya Mas Paijo untuk berperan serta dalam menangani kerusakan lingkungan itu, Mas? Iya. Jadi kalau petani kita ngasih tanaman-tanaman buat konservasi yang nggak ada nilai ekonomi nih, pasti nggak akan lama dipotong Mas. Tapi kalau kayak kopi kan bisa nih buat tanaman pagar samping-samping lahan pertanian, itu bisa kejaga. Biasanya kan lahan-lahan pertanian kan sini terasering toh Mas. Nah, pinggir-pinggir biasanya nggak ditanemin pohon-pohon besar. Kalau curah hujan tinggi pasti banyak longsor. Makanya aku lewati situ.
itu udah apa ya? Maksudnya apakah sudah banyak orang-orang yang di sekitar sini tuh mulai untuk beralih dari sayuran ke menanam kopi? Melihat dari kan di sini cukup sering ya ada longsor gitu. Kalau untuk pindah itu enggak, karena udah budaya ya Mas, komoditi. Kita nggak bisa geser itu. Paling enggak kita bisa buat tompang sari lah, nambahin apa ya, income masyarakat yang ketika sayur harganya hancur, cabai hancur. Nah ini petani masih punya tanaman kopi. Jadi nggak terus pure kita bikin satu tempat atau setiap petani itu harus pindah ke kopi, enggak. Cuma buat tumpang sari aja sih. Tapi secara ekonomi Mas, seberapa mendukung sih kita kalau nanam kopi dibandingkan sama sayur gitu. Terutama ketika tadi Mas Paijo sempat bilang bahwa itu tuh harganya kalau pas anjlok ya anjlok banget gitu. Nah tak lihat marketnya ke depan itu malah yang stabil itu di kopi sih daripada sayur. Orang sini kadang gini, sayur kadang panennya banyak, untungnya banyak, tapi ketika mereka mulai nanam sayur, mereka mulai dari nol lagi, kan buat modal lagi. Jadi uang muternya di situ, mereka nggak punya simpanan uang apa gitu loh. Kalau kopi kan kita nanam enggak rugi sih, kita nunggu 3 tahun, habis itu panen, sisanya kan cuma pemupukan setengah tahun lah, 3 bulan lah. APP-nya lebih rendah di kopi gitu loh. Jadi bisa buat tabungan masyarakat ini yang mikirku. Oke. Terus ini nih kan sekarang itu juga lagi rame ya pembabatan hutan yang terjadi di Papua terutama. Ya sebenarnya ada juga di Kalimantan, di Sulawesi itu juga terjadi pembabatan hutan. Tapi yang paling rame sekarang di Papua itu untuk lahan sawit. Mas Paijo itu melihat kayak gitu itu gimana Mas? Menurutnya Mas Paijo? Waduh. Kacau sih. Sekarang ki kadang aku mikirnya kok kayaknya manusia ki dibikin serakah kok ya Mas sama alam ya. Mereka kayaknya nggak bisa ngajeni sama alam sekitar. Padahal kita hidup di alam. Kita makan tergantung sama alam. Tapi kok ngerusaknya ekstrem itu loh. Kadang sialan gitu kok. Gila hutan sing asri kok malah kok dibabat ning buat buka lahan sawit, tambang dan lain-lain. Ya itu urusannya mereka, cuma nanti imbasnya gimana ini sama entah penduduk lokal bahkan sama dunia. Susah juga sih Mas nambah sih Mas. Kita bersuara agak keras sedikit, ya tahu sendirilah kono ha. Ya. Tapi kalau kembali lagi ke ini ya Mas, ke kopi. Perlu nggak sih sebenarnya kita itu sampai membabat hutan untuk dijadikan kebun kopi? Enggak. Justru malah ketika ada statement pembukaan lahan kopi itu harus membabat hutan, mending nggak usah punya kopi, Pak. Biar hutan terjaga ya udah kita nggak usah nanam kopi daripada kita harus merusak hutan loh. Ya. Kecuali kalau ada hutan tapi di bawah kita nambahin tanaman kopi tanpa buka lahan merusak tanaman yang udah lama di situ nggak masalah. Jadi ketika kita mau bikin kebun kopi itu enggak seperti kayak kita mau bikin kebun sawit atau karet yang harus kita babat bersih enggak. Dan terutama kan ini ya, kopi itu kan banyak ya manfaatnya untuk tubuh ya sebenarnya. Itu bisa jadi salah satu alasan juga ya kita nanam kopi gitu ya. Kayak itu. Oke. Untuk mengatasi masalah lingkungan sendiri itu salah satunya kan pakai nanam kopi. Nah nanti kalau dalam jangka waktu yang panjang itu ada nggak sih Mas Paijo melihatnya itu nanti gimana gitu? Untuk kopi, secara ekonomi atau secara lingkungan? Secara ekonomi dan lingkungan. Jangka panjangnya malah lebih plus di kopi sih ya Mas. Untuk lingkungan dan ekonomi kedepannya kan sekarang pasar global kan sudah mulai terbuka kan, aksesnya gampang. Terus budaya sekarang kan untuk Jawa Tengah lah. Dulu orang ngeteh, sekarang udah mulai kegeser di kopi. Nah
Dari situ tuh untuk jangka panjang. Wes kayak ngopi ini apa ya? Wes kayak gaya hidup sih. Iya. Dan sudah mulai sekitar 25% itu kopi wis kebutuhan hidup ngono lho. Enggak kayak dulu. Kecuali kita hidup di Jawa Timur. Kebutuhannya ngopi. Nah, untuk lingkungan kopi kan kita nggak terlalu butuh banyak bahan kimia buat mupuk. Nggak kayak sayur. Jadi lebih aman sih Mas nggak di lingkungan. Semakin kopi semakin banyak, semakin tua, otomatis tangkapan apa? Nah, wilayah sini kan tangkapan hujan loh. Ya. Makanya di sini nggak terlalu banyak mata air, boleh di bawah semua. Karena yang masih rimbun sekitar sini. Yang atas kan cuma pinus. Ya. Air nggak keluar di sini. Karena pinus kan rakus air kan. Seperti itu. Ya. Ini di sini ya teman-teman, kalau yang mendengarkan di podcast, ini di sini Mas Paijo membawa kopi. Ini kopi dari mana Mas? Sekitaran Merapi sama Merbabu sini sih Nah, Mas. ini kopi sekitaran Merapi dan Merbabu. Ini kita Mas diminum. minum cheers dulu. Oh, Biar terus dikirain nih. kalau saya sebagai peminum kopi yang awam ya Mas, cuman menikmati aja. Ini kalau Mas Paijo bisa menjelaskan nggak? Tasting note-nya itu gimana? Wah, Cita untuk- rasanya apa aja yang ada di kopi ini? Tasting note untuk wilayah Merapi sama Merbabu itu lebih manis sih, cenderung lebih manis daripada tempat-tempat lain sih. Cuma masih banyak lagi itu macam-macam rasanya. Ya. Takutnya ketika aku ngomong rasa A, ntar kayak nyugesti orang kan. Ya. Ya wis, ini karakternya agak ringan, manis. Jadi buat ngopi-ngopi nyantai masuk lah. Ini bisa kita dapatkan di mana nih Mas? Misalnya mau mencari itu. Aduh, di mana ya? Di mana ya? Di mana-mana ada sih. Oh ya, Mas Paijo juga ini ya, nyetor juga ya soalnya. Iya, beberapa tempat. Kalau secara swadaya itu kan Mas, itu kan sudah dilakukan ya, kayak orang-orang anak-anak muda mulai nanam kopi, Iya. Mas Paijo gitu. Tapi dari pemerintah sendiri itu ada nggak sih langkah nyata untuk mencegah kerusakan alam gitu Mas? Ada sih. Seperti apa itu Mas? Cuma 0, berapa ya Mas persenannya. Ketika kita ngomong kerusakan alam ya Mas, banyak Mas di sini sebenarnya. Bahkan sekarang yang jadi apa ya, sing agak miris sih sampah menurut Gimana Mas? pengelolaannya sampah kurang pas lah Mas. Ngedukasi di masyarakat itu ya Mas, gampang susah. Masih banyak yang nggak sadar buang sampah di sungai dan lain-lain. Itu kadang aku musuhi sok-sokan buang sampah nggak boleh di sungai dan lain-lain. Masa aku dimusuhi wong kampungku dhewe Mas. Wah, Nggak bisa toh Mas. Mau nggak mau itu harus ada peran pemerintah tempat loh, sing punya aturan sing sebenarnya ini masyarakat harus buang sampah gini. Kalau enggak ya dibakar kok gimana lah. ya. Cuma nggak ada Mas. Kok malah sampai dimusuhi itu kenapa Mas? Lah aku cuma ngasih saran nggak boleh buang sampah di sungai, tapi aku nggak ngasih tempat sampah. Aku ya bingung juga kok Mas. Aku mau bikin tempat sampah, aku yang buang, ya bingung. Pikirku kan kayak pemerintah desa punya perdes lah. Sampah harus dibakar atau diolah lagi atau gimana, entah lewat bumdes atau apa untuk ngurusi. Itu sini nggak bisa. Sekarang yang jadi masalah besar di sini sebenarnya bukan masalah lingkungan hutan loh. Ya, Aku yakin hutan sini masih bisa kejaga lah, insya Allah. Tapi sampah itu yang justru malah ini ya, orang itu malah melihatnya kalau daerah sini kan ya karena dataran tinggi ya kemungkinannya untuk longsor gitu ya. Tapi malah sampah itu yang sebenarnya kita bisa paling gampang untuk mencegah kerusakan lingkungan itu malah kita nggak lihat gitu ya. kalau untuk masalah
longsor hutan. Mungkin itu 10 tahun yang lalu ya, Pak. Orang belum sadar banget. Tapi untuk 10 tahun ke sini mereka udah mulai sadar nih, kita harus jaga mata air, kita harus jaga ini apa perkebunan yang terasiring kayak apa. Mungkin 10 tahun yang lalu itu ekstrim kok. Kita nanamnya dimusuhi kok. Bisa Mas? Karena nggak ada nilai ekonomi ini tadi, Pak. Protesnya dalam bentuk apa itu? Kita habis nanam seminggu kemudian dipotong, sebulan kemudian dipotong, Mas. Wah, parah itu ya? Iya. Kita mulai penanaman kan waktu itu kayak forum Merapi Merbabu Hijau itu lahir tahun 2008. Kita gerai cuma di Merapi sama Merbabu, nggak mau keluar. Bukannya kita nggak mau ikut penanaman di mana, enggak. PR kita udah Merapi sama Merbabu itu nggak ada habisnya ya. Kita nanam sekarang 5 tahun hidup, Merapi erupsi, nanam lagi ya. Ya itu PR. Justru tantangan terbesar itu Mas di Merapi. Merbabu mah gampang, gunungnya nggak aktif kok. Ya. Kita nanam 10.000 paling nggak 5.000 hidup udah selesai kan. Tapi Merapi giliran hidup erupsi. Kalau kayak gitu terus gimana Mas? Semisal kita pengen punya kebun kopi di daerah Merapi yang apa itu namanya? Yang aktif ya. Jadi ketika kita, kayak Mas Paijo tadi bilang bahwa waktu sudah tumbuh kok malah erupsi itu kalau di Merapi itu malah gimana mereka? Untuk kopi kita nggak masuk ke sampai hutan loh. Ya. Kita cuma di luar. Jadi udah di luar batas taman nasional, kita cuma ngedukasi di masyarakat aja. Kalau tanaman kopi bisa buat ini. Nanti hasilnya seperti ini, baru mereka tetap. Awal-awal dikasih bibit ini nggak ditanam. Terus karena belum ada Nah orang kampung ini Mas. Nah belum ada bukti nyata bahwa itu ada nilai ekonomi nih, mereka nggak akan tertarik. Tapi ketika itu ada nilai ekonomi nih, baru nih, yuk. Lah ketika awal-awal dikasih itu bibitnya terus dibuat apa Mas? Dibiarin Mas, karena sakit hati. Wah, nggak ditanam nggak dia. Cuma kalau kita yang di Taman Nasional itu biasanya kita nanamnya ya kayak tanaman-tanaman hutan. Tanaman buah paling kayak talok gitu apa ya? Kersen ya. Ya talok terus jambu itu buat tanaman pagar. Ya. Biar kayak monyet dan lain-lain itu nggak ngerusak perkebunan warga. Berarti tantangannya itu nggak cuman dari ini ya, dari manusia aja ya, dari hewan-hewan liar. Ya. Apalagi sekarang makanan-makanan sing dulu ada di hutan sekarang banyak yang hilang. Makanya monyet dan lain-lain kan kadang turun sampai pemukiman warga itu sebenarnya yang salah manusia sih. Menurutku bukan hewannya. Manusia ini yang terlalu serakah. Buka hutan buka perkebunan sampai hutan-hutan pun dirambah gitu loh. Cuma kan kadang orang mikirnya wah ini kok sekarang monyet banyak kok sampai sini ini. Iya. Itu orang-orang sekarang berarti ngatasi monyet ya. Monyet yang kalau sekarang sih kita anggap hama ya. Padahal dulu itu ya kan hewan liar yang menjaga ekosistem. Mengatasi monyet yang sebagai hama ini gimana Bro? Ya aku jurus situnya cuma itu. Kita nanam kersen jambu atau pisang. Cuma ya mau nggak mau kan kita harus nunggu 5 tahun, 3 tahun baru berbuah kan. Nah kadang masyarakat nggak mau proses sampai situ. Jadi selama menunggu itu apa yang bisa dilakukan untuk mencegah itu semua? Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Mau nggak mau kita ya perbanyak tanaman itu, pagar itu. Karena itu udah tak bukti di Merapi waktu itu. Kalau kayak gitu berarti Mas Paijo pernah nggak melihat contoh di daerah lain atau di negara lain yang sukses dengan cara-cara seperti itu untuk maksudnya cara-cara seperti menanam kopi atau ya menanam tanaman pagar untuk mencegah kerusakan alam? Belum pernah, malah bahkan lihatnya mayoritas hewan-hewan liar yang udah masuk pemukiman atau perkebunan masyarakat ditembak. Makanya kan akhir-akhir ini kan delok ke alam kan nggak seimbang ngono lho.
Simpel wae lah Mas, nggak usah sampai monyet. Burung wae lah. Burung ya. Banyak yang hilang dong. Betul. Coba itu monyet ada nilai ekonomi nih. Mungkin habis. Ada nggak kayak saran-saran untuk kita yang ada di perkotaan atau di tempat lain lah yang kepengen menjaga lingkungan itu supaya nggak sampai rusak gitu. Yo, Jangan sampai rusak lah. kita mau ngomong kurangi sampah plastik yo wis percuma ya Mas. Mungkin sampah-sampah plastik daripada kita buang mending dibakar sih Mas, aku mikirnya. Terus kita pengen jaga, ya wis yang penting seneng nanem wae lah. Itu wis kunci. Embo itu nanem buah pohon apa wis yang penting seneng nanem. Masalah hidup apa ya wis kita pasrahke sama alam mau. Kalau misalnya kita pengen nanam kopi mulai dari rumah gitu Mas, treatment apa yang bisa kita Mas, yang bisa kita lakukan? Maksudnya kalau sebagai petani kan udah biasa ya ngurusi tanaman kayak gitu, tapi kalau orang-orang awam yang pengen nanam kopi toh ben yo hasilnya nanti untuk kita sendiri gitu. Nanti kalau nanam kopi ya tergantung ini Mas, letaknya dengan ketinggiannya berapa. Nanti kopi kan ada 2 macam toh. Robusta sama Arabica. Oleh ini itu nanti cocoknya di mana. Nah, di dataran tinggi kan Arabica, dataran rendah kan Robusta. Sebenarnya kopi ini tanaman yang paling gampang loh. Dibanding tanaman apa? Dibanding tanaman tahunan yang lain. Perawatan paling mudah. Enggak terlalu rakus air. Itu buat tanaman kopi ini istilahnya aku dulu tertarik gara-gara pengen tani tapi nyantai Pak. Oh bisa gitu? Ya. Oh, paling sibuknya pas musim panen gitu kan. Siliwan itu kan sibuknya mana? Gara metii harus telaten metiinya bagaimana? Nah, kita pemupukan kan 3 bulan sekali, kadang tengah tahun sekali kan nyantai banget. Enggak setiap hari kita harus ngerawat kayak cabai, kayak sayur lainnya. Ya, begitulah teman-teman. Hutan kita ini udah banyak yang rusak ya. Ya, Mas. jangan rakus lah. Jangan rakus intinya itu. Jangan rakus karena ketika kita rakus babati hutan nanti yang kasihan adalah masyarakat yang ada di hilir, di daerah pesisir nanti. Cari air susah. Dan kalau untuk jangka panjangnya ya anak cucu. Iya. Ya toh? Kenapa nggak ada perdes ya, Mas? Yang orang nikah atau orang lahirin harus nanam. Mungkin bisa teman-teman yang punya link ke pemerintah nanti ini ya menyarankan hal itu. Enggak cuma bikin undang-undang sing Ya karet. Ayo lah bikin undang yang kok masih di awang-awang, mending yang ini ya Mas ya, yang apa menyentuh dasar permasalahan gitu ya. Simpel lah Mas. Simpel sebenarnya. Cuma orang nggak mau ngelakuin itu. Coba perdes anggapnya orang nikah, kamu harus nanam 2 pohon. Terserah, yang penting nanam. Berapa ribu orang ini Mas yang mau nanam. Oh kamu lahir punya anak cewek, ya udah nanam 2. Cowok ya udah 1. Dan seterusnya. Kalau bisa ya malah mau cowok mau cewek ya nanamnya podo loro seharusnya sama 2. Ya kan malah nggak asik kan. Yang nggak pada protes no. Terus makin lama kan hutan makin kejaga malah ya lewat situ. Jangan stop pembabatan hutan, stop pembakaran hutan. Stopnya di sini. Papua, Kalimantan, Sulawesi. Ya begitu ya teman-teman dari Mas Paijo, kami dari podcast Cangkir undur diri. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya dengan tema lingkungan di waktu yang akan datang. See you. Oh ya. Bye. Kira anjlok ning mburi ngono.
Apa meneh iki, Man?